Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ini kamu jelaskan di kelas fundamental tentang konsep desimal dan persen. Gimana nih adik-adik yang di sini masih kesulitan nih, gimana membedakan antara desimal dan persen, bagaimana cara mengubah dari pecahan ke desimal ataupun desimal ke pecahan, dan bagaimana diubah dari desimal ke bentuk persen juga. Jadi kita akan bedah dulu ya bagaimana konsep dari pecahan itu sendiri, kemudian ke desimal, dan ke persen. Kan pecahan itu sudah dibahas sama kamu di video sebelumnya ya. Nah, ini juga berarti artinya konsepnya saling terhubung ya. Saling terhubung di sini konsepnya, dari pecahan kita nyambung ke desimal dan ke persen. Ini bentuknya itu saling terhubung. Jadi bisa diubah dari satu sama lain, dari pecahan ke desimal dan sebaliknya juga ya. Begitupun ke persen. Oke, langsung saja ya, kamu bakal saya screen nih di sini. Kita akan bahas nih konsep dari pecahan desimal dan persen ini. Oke, sudah terlihat ya di full screen ini. Oke, silakan adik-adik siapkan catatannya di sini. Nanti di akhir seperti biasa akan ada latihan mandiri. Jadi coba perhatikan baik-baik. Siapkan catatannya dan alat tulisnya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan konsep pecahan desimal dan persentase ini. Sebenarnya apa itu konsep dari ketiga jenis ini ya? Pecahan, desimal, dan persentase. Sekarang kamu mau ajak dulu nih lihat sebuah denah. Mungkin ya di sini ada denah. Ada gambar di sini. Ini tuh kayak wahana gitu ya. Wahana, taman bermain atau wahana bermain pokoknya. Nah, di sini katanya ada kedai camilan mengambil 0,15 dari seluruh area taman hiburan. Bagaimana pecahannya? Di sini lihat ada 0,15. Nah, kalau ada bentuk kayak gini, 0,15 itu artinya dia bentuknya apa nih? Ini bentuknya desimal. Oke? Ini bentuknya desimal. Nah, jadi bagaimana pecahannya? Nah, kalau kita berbicara soal pecahan, coba lihat. Pecahan itu kan menyatakan apa? Kemarin kami sudah bahas menyatakan berapa bagian dari keseluruhan. Berapa bagian dari keseluruhan. Ingat, konsepnya adalah itu. Sekarang, yang di sini yang ditanyakan adalah area kedai camilan. Otomatis ini ya, kedai camilan itu. Nah, yang berwarna kuning ini. Warna kuning ini adalah area kedai camilan. Maka kan berapa bagian dari keseluruhannya? Sekarang kita lihat yang kuning ini itu berapa areanya dari kotak-kotaknya ya. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 3. 15 kotak. Berarti 15 per berapa? Ini kotaknya ada berapa nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vertikal, horizontalnya juga 10, maka 10 kali 10 berapa? 100. Nah, 15 per 100. 15 per 100 itu sama kayak 0,15. Artinya ini sama dengan 15 dibagi 100 itu berarti komanya dari sini 1, terus koma lagi di sini bagi 10 jadi 0,15. Maka betul ini sama dengan 0,15, 15 per 100 itu. Jadi di sini ada hubungannya kan antara desimal ke pecahan. Jadi dari desimal bisa diubah ke pecahan. Ya, bisa dipahami adik-adik? Jadi konsepnya saling terhubung ya di sini. Oke. Nah, betul nih tadi jawaban kita. Kalau ini itu hasilnya adalah
15 per 100. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih adik-adik. Namun, bagaimana kita mengubah desimal menjadi pecahan? Gimana? Tadi sama kayak tadi, 0,15 itu artinya adalah, ini kan dua angka di belakang koma, berarti dia itu adalah per 100. Kalau dua angka di belakang koma, maka ini sama dengan 15 per 100. Kalau seandainya ada 1,5, ini satu angka di belakang koma, berarti ini adalah artinya per 10 adik-adik. Jadi 15 per 10. Itu bedanya ya. Kalau misalnya di sini ada 3 angka di belakang koma, berarti dia adalah per 1000. Begitupun kalau dan seterusnya ya, dia berarti bertambah lagi. 1000, per 10.000, dan seterusnya. Lihat, berarti kuncinya lihat di berapa angka setelah komanya ya. Oke, bisa dipahami adik-adik? Semoga bisa dipahami apa yang kamu tadi jelaskan. Sekarang kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Apa nih? Nah, di sini kamu mau ajak adik-adik buat bisa mengubah desimal ke pecahan. Oke? Gunakan tabel nilai tempat untuk memandumu mengubah desimal menjadi pecahan. Nah, di sini ada, kita fokus dulu ke angka 1. Satuan unitnya adalah kita ambil, karena ini 1, 1, 1 di atasnya, maka satuan unitnya adalah 1. Koma desimalnya adalah koma, persepuluhannya berarti 1 per 10, persepuluhan berarti per 10, per seratusan berarti per 100, dan per seribuan berarti 1 per 1000. Perhatikan bahwa 0,1 adalah 1 per 10. Sama yang kamu tadi sebutkan, kalau per 10 itu adalah satu angka di belakang koma, artinya 1 per 10. Kalau per 100, berarti dia kan per 100 nih. Jadi 0,01, dua angka di belakang koma, betul? Maka 1 per 100 itu sama dengan 0,01. Kalau 1 per 1000 gimana? Berarti 3 angka di belakang koma yaitu 0,001 atau sama dengan 1 per 1000. Bisa? Jadi di desimal itu yang harus dipahami adalah persepuluhan, per seratusan, per seribuan. Kesananya mengikuti ya. Kalau 10.000 silakan. Kita fokus dulu di konsep dasarnya dulu, bahwa harus tahu kalau persepuluhan itu sama dengan 1 per 10, artinya sama dengan apa adik-adik? Sama dengan 0,1. Kalau 1 per 100 berarti sama dengan 0,01. Kalau per seribuan berarti sama dengan 0,001. Tidak akan dibilang koma ya. Bisa dipahami? Jadi diubahnya ke persepuluhan, perseratusan, ataupun perseribuan ya. Oke, selanjutnya nih. Oke, sekarang coba ubah di sini. Sekarang mari kita tambahkan desimal 0,15 kita pada tabel nilai tempat. 0,15 satuannya 0, persepuluhannya 1, per seratusannya 5. Kalau per seribuannya berapa adik-adik? Per seribuannya berapa? Oke. Nah, karena desimalnya mencapai per seratusan, penyebutnya akan menjadi 100, di mana 15 adalah sebagai pembilangnya. 0,15 ini berarti sama dengan 15 per 100. Oke? Kalau di perseribuannya berarti ini berapa? Kan?
0 ya. Di persen ribuannya 0. Karena di sini tuh sebenarnya ada terusannya. Kalau nggak ada angka lain, berarti di sini ada 0. Gitu ya. Sudah? Bisa dipahami adik-adik? Kita lanjut ya. Nah, sekarang coba ini. Apa itu 3,4 dalam pecahan? Sederhanakan jika memungkinkan. 3,4 dalam pecahan itu menjadi apa adik-adik? Nah, kita lihat ya. 3,4 itu angka bulat. Berarti di sini bentuk pecahannya itu bukan pecahan biasa, tapi pecahan campuran dulu. Campuran, di mana 3 itu adalah nilai angka bulatnya. Nah, 3,4 berarti depannya di sini 3 nih. 3. Nah, sisanya dan 4-nya itu adalah sebagai persepuluhan dalam pecahannya. Jadi 4, karena ini satu angka di belakang koma, maka dia adalah per 10. Jadi hasilnya 3,4/10. Oke. Terus bisa kita sederhanakan 4/10-nya menjadi dibagi 2. Jadi 2, dibagi 5 jadi 5. Jadi hasilnya 3/2/5. Sama kayak yang sebelah kanan ini. Dibagi dengan 2/2. Oke? Oke. Selanjutnya nih. Nah, sekarang mengubah pecahan ke desimal untuk pecahan yang memiliki 10, 100, atau 1000 sebagai penyebutnya. Oke, sekarang di sini ada 0, ubah 23/100 menjadi desimal dengan menuliskan pembilang pada nilai tempat. Satuannya berarti apa? 23/100 itu sama dengan 0,23 ya. Sesuai ini. Artinya di sini satuan unitnya 0, desimal di sini koma, persepuluhannya 2, perseratusannya 3, perseribuannya 0. Ya, perseribuannya adalah 6. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan ke desimal, adik-adik. Pecahan ke desimal. Di sini, pikirkan angka yang dapat dikalikan dengan penyebut untuk menjadikannya kelipatan 10. Dengan penyebut 5, kita dapat melihatnya dengan 2. Contohnya ya di sini, kita ambil contohnya 3/5. Ingat kata kuncinya adalah dikalikan dengan penyebut untuk menjadikannya kelipatan 10. Penyebutnya kan 5. Kalau kita 5 mau dijadikan 10, itu harus digimanain berarti 5? Pilihannya adalah tinggal dikali 2. Maka yang pembilangnya pun harus dikali 2. Ketika penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Maka di sini jadi 3/2/5/2. Ya. Hasilnya berapa? 3/2, 6. 5/2, 10. Setelah itu, tuliskan dalam desimal. 6/10 itu sama dengan, tadi kalau satu angka di belakang koma, jadi berapa adik-adik? Jadi 0,6. Atau per 10 itu artinya 0,6. Harus satu angka di belakang koma. Maka artinya 3/5 itu sama dengan 0,6. Jadi kuncinya tadi apa? Diubah. Si penyebutnya harus menjadi kelipatan 10. Bisa ya? Nah, sekarang kita move ke pembahasan selanjutnya tentang persentase. Setelah tadi kita bisa tuh mengubah dari pecahan ke desimal ataupun dari desimal ke pecahan. Jadi berhubungan ya di situ konsepnya.
Nah, sekarang kamu mau ngajak adik-adik untuk memahami konsep dari persentase. Kita menggunakan persentase itu untuk mewakili bagian dari keseluruhan, seperti pecahan. Nah, memang konsepnya ini juga sama kayak pecahan, bedanya cuma nanti ada yang namanya persen ini. Persen ini artinya adalah persentum katanya, yang berarti per 100. Jadi persen itu artinya per 100. Maka nanti bilangan berapapun, berapa persen, misalnya 25%, artinya dia itu 25 per 100. Jika desimal memiliki titik desimal, persentase memiliki simbol persen. Gitu ya. Nanti kita lihat maksud dari ini apa sih? Kita lihat di pembahasan selanjutnya ya. Tapi di sini kamu harus mengerti lagi kalau persentase itu adalah, atau persen itu adalah per 100. Ingat konsepnya itu. Oke, selanjutnya. Mari kita kembali nih di denah sebuah wahana ini. Nah, sekarang kita fokus lagi ke kedai camilannya. Karena kedai camilan menggunakan 0,15 dari taman, bagaimana kita mewakili ini dalam persentase? Nah, gimana nih kalau 0,15 dalam persentase? Nah, artinya 0,15 itu adalah tinggal kita kali dengan 100% adik-adik. Di sini. Langkah 1, pindahkan titik desimal 2 tempat ke kanan. Komanya dari sini, 2 tempat 1, 2. Jadi 15. Ganti titik desimal dengan simbol persen. 15%. Jadi artinya 0,15 itu dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 15%. Oke? Nah, 0,15 itu sama dengan 15%. Ya, tinggal dikali 15, 100%. Artinya kalau dikali 100, komanya pindah berapa kali? Pindah 2 kali. Artinya jadi menjadi 15%. Sekarang, berapa persen dari taman hiburan yang digunakan untuk wahana? Wahana itu yang mana? Nah, wahana ini yang ini sekarang yang warna kuningnya di sini. Segini tuh, segini banyaknya itu adalah untuk wahana. Berarti harus dihitung berapa bagian untuk wahana dan dibagi dengan bagian keseluruhannya itu berapa. Nah, artinya di sini ada berapa kotak nih untuk wahana? Dihitung coba adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini kita skip dulu, harus yang sama dulu semuanya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6, 36. 36, 37, 38, 39, 40, 4, 1. 41 per 100. Sebentar, apakah kamu salah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini 6. 6 dikali 10 ya, 60. 60 tambah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 65 per 100. 65 bagian per 100 dikali 100%, maka hasilnya adalah 65%. Oke, kamu tulis ya. Jadi dihitung secara keseluruhannya, kotak yang kuningnya adalah banyaknya adalah 65, per keseluruhannya adalah 100, dikali 100%. Maka coret hasilnya adalah 65% sesuai dengan jawaban. Oke? Oke, sekarang kita coba di sini. Mengubah desimal ke pecahan. Konsep yang tadi berarti ya. Desimal hingga persepuluhan akan memiliki penyebut 10 koma. Hingga perseratusan akan memiliki penyebut 100 koma.
Contohnya, 0,03 adalah 3/100. Hingga perseribuan akan memiliki penyebut 1000, artinya contohnya seperti 0,003 sama dengan 3/1000. Ya. Sekarang, ini sebagai ringkasannya, untuk mengubah pecahan ke desimal adalah jika penyebutnya adalah 10, angka desimal akan mencapai persepuluhan dari pecahan ke desimal. Artinya kalau 7/10 itu sama dengan 0,7. Jika 100 angka desimal, angka mencapai per 100. Artinya kalau 7/100 itu sama dengan 0,07. Begitupun kalau 7/1000 itu sama dengan 0,007 ya. Nah, di sini ada catatannya. Jika penyebut bukan kelipatan 10, maka kuncinya adalah kalikan angka kepembilang dan penyebut untuk membuat penyebut tersebut menjadi kelipatan 10, dan nantinya setelah itu disederhanakan. Seperti ini, setengah dikali 5. Jadi, pembilang dan penyebutnya harus dikali 5. Artinya kan ini 5, ini juga dikali 5, supaya si penyebutnya jadi 10. Jadi 2 kali 5 itu 10, 1 kali 5, 5. Jadi 5/10 hasilnya 0,5. Ya. Ringkasan yang terakhir atau kesimpulan yang terakhir, yaitu untuk mengubah desimal ke persentase. Pindahkan titik desimal 2 tempat ke kanan, adik-adik. Tadi langkahnya pindahkan ke kanan 2 kali, terus dikali dengan simbol persen. Maka hasilnya adalah seperti ini, 0,356, pindahkan komanya 2, 1, 2. Jadi komanya di sini setelah angka 5. Jadi 35,6%. Ya. Nah, sekarang kamu mau ngajak menganalisa sama berpikir ya sama adik-adik buat memahami apa nih konsep yang mau ditanyakan di sini. Setelah naik roller coaster, Jen lapar dan pergi ke kedai camilan untuk makan pizza. Jika dia makan 6 dari 8 iris pizza, berapa persentase dari seluruh pizza yang dia makan? Oke, sekarang kamu minta adik-adik di catatannya ya, di resume juga harus menjawab soal ini. Jadi berapa bagiannya dari pizza yang dimakan sama Jen per keseluruhan pizza yang ada. Oke? Dia makannya 6 dari 8 iris pizza. Sekarang tentukan berapa persentase dari seluruh pizza yang dia makan ya. Jadi kuncinya tadi berapa yang dia makan per keseluruhan pizzanya, baru nanti dikali berapa persen. Dikali 100%. Maka hasilnya nanti ada jumlahnya berapa persen. Dihitung ya. Jangan lupa dimasukkan di resumenya. Dan selanjutnya ada apa? Ada latihan mandiri. Silakan adik-adik kerjakan. Begitupun dengan soal yang sebelumnya dulu ya. Soal yang sebelumnya tadi yang tentang pizza itu nomor 1. Dan selanjutnya ini silakan dilanjutkan. Dari 10/100 sampai sini 43/100, 5/100, 25/100, 75/100. Silakan ubah ya dari pecahan ke desimal yang ini. Sekarang yang ini desimal ke persen. Ini semuanya silakan adik-adik kerjakan. Dan selamat mengerjakan untuk soal yang ini. Semoga adik-adik sudah bisa memahami ya konsep dari desimal dan pecahan. Yang ini tuh materinya nyambung ya sama konsep pecahan. Jadi dari pecahan, terus bisa ke desimal, bisa juga ke persen. Oke, itu saja mungkin dari Kamuti untuk video fundamental kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami sama adik-adik ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti aja tanyakan ke Kamuti. Dan jangan lupa ya, tetap konsisten untuk belajar. Semangat adik-adik. Kamuti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.